dan mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan lancar terus lah ke depannya, bismillah. Jadi bisa kalau ada aku sangkutan dengan yang lain juga bisa diselesaikan gitu. Tapi dengan cara yang kemarin Mas Indra gimana sih, maksudnya kan nggak lebih personal kan untuk ke media terlanjur. Siapa? Yang kemarin kan sempat heboh sama Mas Indra sendiri, menyayangkan nggak? Mas Indra? Mas Reza benar menyayangkan nggak? Enggak lah, enggak, maksudnya enggak loh, maksudnya buat saya gini loh, nanti kan juga semua kan masyarakat juga akan tahu lah intinya. Yang penting kan gini loh, di ujungnya semuanya akan baik gitu loh. Tapi juga biarkan proses yang berjalan. Kemarin aku nggak terlalu mau banyak ngomong karena supaya nggak jadi salah apa ya, entar aku nanggepin ini di sana, nanggepin ini, namanya nggak ketemu. Kita kadang WA-an aja nggak telepon, kita bisa baca WA-nya aja jadi salah kan teksnya. Tapi apalagi ini nggak ketemu melalui media-media, jadi saya nggak mau terlalu membuat seperti itu. Kasihan juga nanti yang kalaupun misalnya pemirsa ada yang menyaksikan jadi kayak apa sih gitu. Jadi karena saya nggak terbiasa aja sih kayak gitu. Jadi nanti saya ketemu sama Kanu, mungkin ntar ke depan saya tabayun lagi dengan yang lain gitu. Kita lihat proses semuanya gitu. Karena prinsipnya saya nggak mau ada ribut-ribut sama orang lah. Tetap nama baik jadi tercemar dulu nggak sih Kak? Rugi nama baik. Iya, kembali lagi kan nama baik tercemar atau enggak kan kembali lagi sikap kita kan nanti bagaimana kan pada akhirnya kan. Banyak loh teman-teman kita juga yang mengalami penurunan kasus sampai dibenci seluruh Indonesia, tapi mereka bisa berkarya lagi kan gitu. Jadi buat saya intinya kan gini loh, persepsi yang ditimbulkan melalui opini yang disampaikan teman-teman kepada saya juga kan itu haknya mereka. Tapi ketika nanti saya menjawab satu persatu kan juga akhirnya semua bisa terselesaikan. Kayak ini mungkin nanti anak saya melihat ada tayangan terhadap bapaknya seperti ini, tapi mereka bisa lihat lagi tayangannya, oh ternyata damai ada ininya, itu kan bisa ada jejak digital kan, nggak mungkin bohong kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah gitu, baik atau buruknya saya juga nggak mau cari nama baik nama buruk. Wah, hak setiap orang. Ibaratnya gini, saya juga bukan orang baik, tapi bukan berarti yang di luar sana juga semuanya buruk, dan mereka juga belum tentu orang baik juga. Jadi sama-sama lah, kita sama-sama orang buruk. Lebih baik saling introspeksi dibanding bilang sama-sama saling baik, mendingan bilang kita sama-sama orang buruk gitu kan. Berarti ada upaya memperbaiki yang terlanjur kemarin tercemar nggak sih Mas? Kalau memperbaiki, saya memperbaiki natural aja sih gitu. Saya memperbaiki natural. Saya juga nggak pernah kayak di Instagram nih ada beberapa di TikTok unfollow saya bilang kalau misalnya teman-teman merasa saya penipu, ngapain follow penipu, ngapain. Jadi nggak apa-apa. Jadi buat saya nggak terlalu gimana sih, yang penting saya punya kesempatan, pengen bisa nyanyi lagi sesuai dengan pengen bisa nyanyi lagi, ada kesempatan nyanyi lagi, yang didengerin karyanya, nggak suka sama orangnya wes nggak apa-apa lah gitu. Yang intinya saya kan Followers nggak apa-apa berarti di Instagram. Kenapa? Kekurangan followers gara-gara unfollow gara-gara iya ada turun. TikTok saya juga turun. Jauh, TikTok dibilang jauh sih enggak, cuman kan balik lagi ya, dalam viral kemarin juga tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun. Jadi saya nggak terlalu nggak terlalu kaget kok. Aku naik nggak kaget, turun juga nggak kaget, biasa aja karena nggak disetting kan gitu. Ya, gimana tanggapan kamu, kan banyak yang netizen bilang gigi lagi biar Kalah. Ya kan kembali lagi hak orang. Yang jelas saya menegaskan demi Allah, demi Rasulullah nih, saya pertanggung jawabannya kayak yaumil kiamah loh saya nyebut ini. Saya nggak pernah settingan. Kalaupun misalnya ada pihak-pihak lainnya ingin setting melalui berita-berita ini, ya monggo aja. Kalau saya yang penting kan saya ini tidak pernah membuat, menyatakan atau merencanakan terhadap settingan, nggak ada gitu. Jadi janganlah. Cuman saya juga manusia biasa loh. Saya juga bisa menahan marah terhadap pemberitaan di luar yang buat saya kayak aduh, ada orang-orang yang sama sekali tidak bersinggungan sama saya tapi kok ngomong gitu. Saya sedangkan kita WA-an aja nggak pernah, berbisnis aja nggak pernah, ibarat gitu loh, nongkrong bareng juga nggak pernah gitu. Ini saya tekanin, saya nggak perlu teman-teman tanya saya sama Indra Burkman mana saya pinjam uang, bener ada kok 10 juta saya pinjam di RA, saya nggak pernah nggak ngakuin kan gitu. Komunikasi baik. Rita Hasan ya, saya omongin nggak apa-apa, saya bahas Rita Hasan ya. Rita Hasan itu
saya dibantu dia untuk kampanye. Saya kan gak jadi, melalui orang lain dipinjemnya, tidak buat personal saya. Ketemu sama saya berapa bulan lalu, berapa tahun yang lalu pas covid juga, nongkrong ketawa-tawa aja. Apa mungkin mereka kayak nunggu Kak Reza duluan yang bicara mau balikin uang kapan dari Cuman kan mereka tahu keadaan aku, gitu. Aku itu kalau ada uang, kalau ada uang tuh kalau bisa nggak apa-apa 100.000 tapi semuanya ada. Tapi kalau nggak ada gimana? Tapi kan bukan berarti orang hutang itu nipu. Itu yang ingin saya tekankan sih. Maksudnya bahwa saya kayaknya nggak sampai sejahat itu sampai nipu teman-teman gitu. Tapi kalau saya hutang, kalau saya nggak ada ya saya pinjam temen lah. Terus saya hidup saya mau gimana? Emang saya bisa di charge pakai handphone? Kan nggak, saya kan butuh makan kan itu. Jadi Terus setelah adanya kasus ini gimana sih karir kamu, karir Kak Reza sendiri, apa tawaran makin naik? ada tawaran, ada yang batalin. Tapi buat saya main lagi that's okay. It's okay. Karena buat saya gini, ketika orang pakai saya nyanyi, saya bisa nyanyi bagus, ya alhamdulillah. Saya ditawarin kerjaan sesuatu, selagi saya casting dapat peran bagus, saya bisa melaksanakan, bisa. Nggak apa-apa, nggak suka sama orangnya kan bukan berarti harus nggak suka sama pekerjaannya kan, gitu. Jadi saya nothing tulus. Makanya nih saya justru sekarang saya bukan komplain sama yang orang-orang yang cerita sama saya, tapi saya komplain sama orang-orang yang sok tahu nih, yang kayak maaf ya pakar telematika, ya maaf banget ini pakar telematika, orang pintar, kalian nggak tahu apa-apa. Kalian baca ekspresi muka itu, ya kalau emang ekspresi muka saya kayak gini, bukan berarti saya menceritakan jujur. Reza menutupi segala sesuatu apa segala macam. Apa sih? Janganlah kayak gitu. Mas Reza, kan biasanya artis menutupi kalau meminjam uang sama teman, kok Mas Reza belak-belakan? Ya, saya pinjam uang. Saya ditanya deh kemarin, Res bener itu ada hutang sama Indra? Bener. Kenapa mesti bilang gak bener? Kalau saya mau bela diri saya gak akan bilang gak bener. Bener. Maksudnya kan malu lah untuk pinjam Ya uang nggak teman. perlu. Nggak, saya udah nggak malu saya udah. Saya punya utang punya ini. Cuman mungkin caranya yang mereka buat saya kurang sepaham. Kan boleh dong, mereka nggak sepaham sama saya melalui cara saya juga nggak sepaham dengan cara. Tapi intinya bahwa saya sama mereka sayang semua, gitu aja. Tapi ya kalau memang saya nggak melakukan, saya nggak pernah bersinggungan, ya jangan dibilang saya juga bersinggungan, nggak juga gitu. Kak Reza, mungkin ini menjalani treatmentnya pakai kiar sebagai ini sih Kak? Sehari Kenapa? mau nyari pasangan lagi gitu ke depan. Ya Allah, saya tahun ini pengennya bisa umroh, bisa karir dulu. Saya bilang ya, saya pernah bilang waktu itu. Nah ini saya akan ulangin lagi, bilang mudah-mudahan ini tidak dipotong. Mudah-mudahan ya para produser tolong. Saya mau dunia entertain tidak terima saya lagi, saya no problem. Saya tinggal jualan lagi mas. Mau jualan pisang hijau apa segala macam, saksin aja. No problem saya, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa ini. Jadi kalau dibilang ini mau treatment supaya bikin bagus apa segala macam, cari pasangan, kayak pengen gitu. Tapi gimana orang mau suka sama saya? Orang semua beritanya udah nipu. Gimana? Tapi kan buat saya enjoy aja gitu. Bismillah. Justru saya lebih kepada pengen bisa berdamai dengan semua lah. Jadi banyak komentar yang Reza ini sosok yang sering berbohong, jadi nggak ada pasangan lagi sampai sekarang. Itu gimana sih mas? Ya makanya kan itu komentar orang kan. Komentar orang saya nggak bisa. Reza sering berbohong tuh berbohongnya apa? Di podcast katanya saya kaya cuma 3 tahun berbohong. Saya cerita tentang 2010 katanya saya berbohong. Ya ada tetangganya kok. Rumahnya ada. Tahunnya ada. Apa yang dimaksud berbohong gitu. Tapi kan kembali lagi, orang paling orang alim ulama aja bisa difitnah macam-macam kok, apalagi saya gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana. Ya mengenal saya adalah orang dekat. Orang-orang dekat saya juga kenal, nggak ada masalah gitu. Keluarga tanggapannya gimana? Keluarga saya ada yang sakit mbak, sumpah. Tanteku ada yang sakit, Kan pemberitaan kemarin. masuk rumah sakit kena serangan jantung, sakit, kakinya nggak bisa jalan juga, ada 2 orang. Tapi buat saya adalah gini, nggak dibalas di sini nanti dia memiliki kiamat pasti mereka akan dibalas. Itu aja buat saya. Itu karena pemberitaan ya? Ya pastilah. Adik saya di tetangga diomongin punya abang brengsek, penipu, ini apa segala macam. Saya cuma bilang sabar. Insyaallah. Tapi untuk pasangan sendiri kriteria seperti apa sih mas? Untuk Nggak ada sekarang? kriteria. Saya yang penting punya duit dulu. Jadi kalau punya pasangan enak. Kalau
Kalau dibilang yang dekat ya WA ada gitu, tapi kalau dibilang belum ini saya belum lah, maksudnya gini, mikirin yang beginian aja diri saya udah sakit kepala saya, bener mikirin kehidupan saya dulu, mikirin karir saya dulu, adik saya masih perlu buat usaha, kembaran saya pengen maju lagi, ayah saya masih tinggal ngontrak per bulan harus masih bayar, apa yang harus saya fokusin? Ya kalaupun mereka mau sama saya ya ayo saya terima gitu, tapi kalau harus yang bener-bener sekarang ngoyo tahun ini kayaknya belum, tapi kalau tahun depan harus ngoyo kayaknya. Tahun depan bukan ngoyo lagi, maksudnya tahun depan pengennya mudah-mudahan kalau bisa udah ke jenjang pernikahan ya gitu. Mudah-mudahan sambil berjalan ya. Intinya gini, dari kejadian ini akhirnya poin positifnya buat saya ya, orang yang pacaran sama saya nanti adalah orang yang terima saya apa adanya. Saya dibilang penipu apa segala macam, udah lihat dong berada di luar, benar kan apa segala macam, ya udah itu aja. Ini benar gak sih saya sopan gak apa-apa sama disuruh gitu ya? Kak, tapi ada sekarang ini udah ngajakin nyanyi gak sih gitu? Kalau nyanyi alhamdulillah tadi malam udah ada nyanyi, walaupun budgetnya masih saya nggak mau bilang gimana karena saya juga belum keluar single lagi ya. Maksudnya udah ada, cuman kan saya harus keluar single nih, makanya lagi usaha banget sama yang kemarin meeting juga belum ada beberapa yang respon karena mereka mungkin karena takutnya katanya saya soalnya mau dijemput polisi, itu yang saya verifikasi, maksudnya saya tuh nggak ada dijemput polisi, jadi mereka mungkin mau ngajak kerjasama, namanya mau ngontrak tiba-tiba ntar dijemput polisi, nggak jadi itu, jadi hanya itu gitu. Kalau pemberitaan sih setiap orang mereka ngerti yang namanya setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya masa depan, tapi saya tekankan saya tidak dijemput polisi, itu aja sih gitu. Jadi ini juga mudah-mudahan bisa melegakan teman-teman yang ingin mungkin memakai jasa aku sedikit banyak. Jadi nggak terlalu gue mau pakai Resa kemarin tapi gue takut dia dijemput polisi, namanya udah ngontrak ya, dia udah kerja sama tiba-tiba guanya masuk polisi gitu, aduh mereka yang rugi, itu buat saya wajar. Nah mudah-mudahan ini juga bisa di clearkan bahwa tidak ada yang ini semuanya berdamai. Kalau masalah masa lalu aku nggak pernah bilang aku orang baik kok gitu, pasti semua punya masalah. Berapa pekerjaan yang di cancel, project yang banyak banget kan saya bilang waktu itu kalau saya dapat honor pertama nantinya agak lumayan, saya pengen ngajak teman-teman, tapi baik lagi janji saya pasti saya tepatin gitu insyaallah. Yang soal Barbie Kumala saya gimana? Buktikan aja deh, buktikan loh, benar deh saya bilang, saya nggak ada masalah apa-apa sama dia, nggak ngerti saya, bener. Kita bikin lagu gitu ya. Kerugian dia 50 juta gitu. Ada namanya reporter Mas Adi cumi-cumi.com, dia tahu banget cerita, tanya deh. Apa? Tapi sebelumnya tuh pernah Bikin lagu. Lagunya uangnya udah dikembaliin karena tidak jadi kerjasama. Ada, makanya saya bilang ada apa? Barbie itu teman saya. Ada apa? Temen dong. Tapi ada apa gitu loh maksudnya? Ada apa? gitu. Pasti mas kok temennya malah berbalik kayak gitu. Loh ya makanya aku tapi kan itu sebagian. Yang lainnya nggak ada. Teman-teman saya yang lain masih fair enough semua sama saya. Malah pada menyarankan diem aja, kenapa mesti pusing? Itu kalau sampai ada beberapa artis papan atas ya. Gak perlu saya sebut, mereka cuma bilang gitu. Welcome to artis papan atas, di mana hidup lo tidak lagi tenang, ada aja yang salah sama lo. Ada yang akan diungkapin. Oh gitu ya, iya. Gue nggak mau lah jadi papan atas. Yang penting lagu gue aja yang papan atas, jangan gue lah yang papan atas. Sakit kepalaku. Dia bilang gitu. Welcome to dia. Ada artis papan atas yang ngomong sama aku. Selamat ya Res gitu. Siapa mas? Ya ada lah. Mereka mungkin yang pernah mengalami ibaratnya dijelekin sana, dijelekin sini. Tapi buat saya kembali lagi bahwa ya udahlah ini dunianya. Terus setelah pemberitaan dengan Kak Barbie Kumala itu ada komunikasi nggak? Langsung ngechat dia? Nggak ada. Dia juga nggak ngechat? Nggak, saya nggak perlu juga. Nggak mau dibawa ke lebih lanjut? Nggak ke kuasa hukum gitu? Ya nanti aja mungkin pertimbangan dari manajemen lah seperti apa. Oke. No. Pada lewat dulu deh. Ya. Candy. Pada lewat dulu deh. Bang Reza.
tema lagi ya. Maksudnya agak kontroversial kayak apakah Reza pakai ilmu hitam ini biar pada damai. Boleh bang? Hmm. Barusan mungkin ada sedikit pertanyaan dari para netizen, kan musuh-musuh abang banyak nih, terus pada damai ya gitu. Sekarang apakah Reza nih kayak pakai ilmu atau biar pada buat semua pada ikut damai ke abang? Ilmu hitam yang mana? Saya berziarah ke almarhum Abah Guru Kumpul, Guru Hijai. Itu guru itu sering saya tonton, Habib Ali Zainal Abidin. Saya sering silaturahmi juga ke Abah Lutfi. Jadi ilmu hitam apa? Makanya saya bilang, aduh, masya Allah, mau kayak gitu-gitu terus. Enggak lah, ilmu hitam apa? Aku terbang aja nggak bisa kok, hilang aja nggak bisa. Ngapain aku pakai ilmu hitam buat yang begitu-begitu? Kalau mau pakai ilmu hitam memperkaya diriku udah dari kemarin. Nggak perlu yang kayak gini-gini. Gitu. Jadi Indonesia be smart, jangan yang kayak gitu-gitu. Tapi saya nggak marah, nggak apa, saya ikhlas. Itu setiap orang punya profesi, punya pandangan yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tapi yang jelas bahwa janganlah, kan kamu juga punya anak nanti, punya cucu, punya keluarga, gitu. Jangan sampai nanti roda berputar lah, gitu. Nggak ada aku gitu-gitu. Nggak ada ilmu hitam di mana, nggak ada sama sekali. Sampaikan kemarin kalau misalnya Kiki Sekabun kan awalnya dia kekeh nggak mau damai, itu kan dia mau damai kemarin gitu. Masih dari situ mungkin apakah diguna-guna? Ntar lah saya bikin vlog saya lagi di Ruqyah sama Ustadz, gitu aja, ya kan? Di Ruqyah sama Kiai, nanti Ruqyah untuk benar supaya tahu saya ini ada ilmu hitam. Kalau saya ada ilmu hitam saya nggak bakal mau di Ruqyah. Saya di Ruqyah, ikut pengajian, ikut selawatan, gitu. Saya pencinta Habib Umar, saya pencinta Abah Guru Sekumpul, Abah Lutfi, gitu. Jadi apa? Saya ikut pengajian sana sini kok, ikut hadroh sana sini. Kalau saya pakai ilmu hitam nggak mungkin dong tabrakan saya kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau saya pakai ilmu hitam, aduh, enggak lah, gitu. Jadi ya tapi kan setiap orang berhak untuk memberikan statement. Ini negara demokrasi, tapi saya yakin bahwa netizen juga udah pinter lah, gitu. Biar aja, lihat aja, nih mana hitamnya di mana. Nggak ada. Gitu, terima kasih ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih kepada statementnya. Kalau saya dibilang macam-macam atau apa-apa, kembali lagi bahwa semua menjadi doa yang terbaik lah. Gitu. Saya doakan semoga sehat, berkah selalu, sukses, pokoknya banyak pasien ya. Sama-sama ya.